Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Idris dari 12 RPL. Hari ini saya akan mempresentasikan karya uji berkompetensi keahlian saya, yaitu Sistem Informasi Desa. Aplikasi ini saya bangun berawal dari masalah nyata di masyarakat. Selama ini pelayanan administrasi desa seperti pembuatan surat, yaitu surat domisili, surat kelahiran, dan surat kematian masih manual. Warga harus antri dan data sering tercecer rata. Selain itu, transparansi keuangan desa juga sulit diakses oleh warga biasa. Oleh karena itu, saya merancang sistem informasi desa menggunakan framework Laravel, database MySQL, dan dengan front-end Bootstrap. Sistem ini mengotomisasi pelayanan surat, menjamin keamanan dengan OTP dan reCAPTCHA, serta menyajikan transparansi keuangan desa secara real time. Nah, ini dia proyek keahlian saya. Di sini saya membuat sistem informasi desa dengan desanya sendiri, Desa Sidokerto. Di sini banyak sekali tombol yang bisa kita klik seperti masuk dan daftar, surat online, layanan pengaduan, dan berita desa. Tapi ketika mau buat surat online, kita diwajibkan untuk login. Untuk layanan pengaduan itu juga login. Kalau berita desa ini bisa ditambahkan oleh admin desa. Baiklah, mari kita daftar untuk login akunnya. Di sini kita akan memasukkan nick dengan maksimal dan minimal 16 digit. Kita buat nicknya Baiklah, mari kita kasih nama. Dengan email, kita harus pastikan email ini email asli. Kita buat seperti di sini. Password ini dikasih minimal 6 karakter. Kalian bisa menggunakan karakter seperti angka, simbol, ataupun nama, ataupun huruf. Di konfirmasi password ini, pastikan kalian memasukkan password yang sama seperti passwordnya di atas. Jangan lupa untuk menekan tombol reCAPTCHA ini supaya tidak dikira robot. Seperti yang dilihat, ketika saya memasukkan nick yang sama, itu akan ada notifikasi bahwa nick telah terpakai. Jadi pastikan untuk menambahkan nick yang asli. Setelah saya melakukan registrasi, nanti akan ada kode OTP yang akan diverifikasi lewat akun. Nah, di sini kita akan memberikan kode OTP ini. Tunggu sebentar ya. Nanti ini akan dikirim ke akun email asli kalian, jadi pastikan emailnya asli ya.
pastikan kode OTP kalian benar. Setelah berhasil, kalian akan didapatkan di dashboard warga. Di sini banyak sekali item yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat keuangan desa, transparansi desa yang hanya bisa di-upload atau di-create dari admin desa. Dan di sini ada panduan terakhir, kita mau buat panduan. Dan di sini ada kita bisa mengajukan surat yang telah saya beritahukan tadi. Profil saya, kalian bisa menambahkan nomor kakak, terus data pribadi seperti tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan, dan alamat lengkap. Di sini kita akan menambahkannya. Nomor kakak ini pastikan sama ya dengan nomor kakak yang ada di itu, biar nanti supaya kalau nomor kakak kalian ada yang sama bisa dikira satu keluarga sama yang nomor kakaknya sama. Tempat lahir pastikan benar seperti tanggal lahir. Kalian bisa pencet ini, dan fun fact, tanggal lahir ini tidak bisa lebih dari hari sekarang ya. Jadi kan hari ini tanggal 25, jadi besok tanggal 26 itu tidak bisa dipakai kecuali mulai besok. Kita bisa pencet ini, kita taruh scroll ke atas untuk mencari tahun, karena kita pakai 2006 saja dengan bulan Juni tanggal 13. Jangan lupa pilih jenis kelamin kalian, kelamin laki-laki atau perempuan. Jenis agama kalian juga. Ini bisa kasih kerjaan aja gak apa-apa kalau masih sekolah. Alamat lengkapnya adalah bagian dari kemajuan negara. Jika desa maju, maka negara juga akan maju. Akhir kata dapat disimpulkan bahwa sistem informasi desa adalah hal penting yang membantu desa dalam mengelola data, meningkatkan pelayanan, meningkatkan transparansi, dan mendukung pengembangan desa. Nah, kita simpan perubahannya. Kalau sudah tersimpan, nanti akan masuk ke adminnya, ke dashboardnya admin. Jadi kita lanjut ke buat surat. Di sini kalau kalian belum menambahkan apa-apa, nanti akan ada seperti ini. Kita bisa pencet ini untuk menambahkan surat baru. Nah, saya sudah membuat 6 jenis surat yang bisa kita tambah dan kita ajukan ke admin. Kita mulai dari domisili ya. Domisili kalian bisa scan KTP asli kalian di sini. Karena saya nggak ada foto di sini, kita pakai yang ada dulu ya. Terus scan kartu keluarga dan scan pengantar RW dan RT-nya. Kalau domisili itu kita harus memberitahu alamat asal kita seperti tadi. Dan alamat tujuan ini pastikan benar ya guys ya, jangan sampai ada yang salah, karena ini yang akan kita ajukan ke desa biar desa bisa menyetujui dan menganggap semua yang kita ajukan itu serius. Tujuannya kita kasih di sini emailnya verifikasi harus sesuai dengan apa email yang bisa kalian gunakan. Tidak bisa untuk menggunakan email dummy karena nanti email dummy takutnya saat menjadi password dan jadi lupa email. Di sini kalian akan
dikasih kolom lagi yaitu alasan pindah. Alasan pindah karena apa? Karena bisa seperti pekerjaan itu bisa. Jumlah pengikut ini adalah ketika kalian pindah, kalian harus bisa membawa berapa orang. Kalian membawa berapa orang, seperti anak, istri atau suami. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Kalau semua cuma istri, kita bisa tambahin satu aja. Satu itu untuk istri dan satunya kalian itu sudah nambahin ini. Di sini ada untuk keterangan opsional, keterangan tambahan. Kalian bisa mengisinya atau bisa tidak. Kita coba kosongan dulu. Kita kirim. Nah, telah berhasil terkirim. Nanti ada status menunggu verifikasi dan aksinya masih proses di dashboard admin. Kalian nanti suratnya akan terlihat dan dalam status belum diproses. Kita buat laporan lagi. Jenis, kita pilih jenis kelahiran coba. Di sini kalian bisa pilih KTP ayah dan KTP ibu. Itu dua. Kartu keluarganya juga. Dan keterangan kalian itu lahir di mana, STB-nya atau di mana itu kalian harus tertera juga. Biar nanti kalau dikirim ke admin atau dashboard admin itu langsung bisa diverifikasi sama adminnya. Jadi tidak perlu banyak pengecekan ulang. Kita mau bayi, kita coba kasih nama Raihan aja. Tanggal lahir ini pastikan tanggal lahir bisa sekarang, bisa kemarin-kemarin juga bisa, tapi yang pasti tidak bisa melebihi hari ini. Nah, namanya kita pastikan nama asli yang ada di KK yaitu Yanto aja, dan nama ibunya Siti. Di sini di hampir semua jenis surat pasti ada keterangan tambahan. Di sini bisa kasih contoh proses mau dipercepat untuk apa atau untuk itu. Nah, kita bisa kosongkan aja di sini. Setelah kirim masih seperti ini. Oke. Untuk video selanjutnya kita bisa di laporan atau aduan. Ini masih kosong karena kita belum membuat apa-apa. Kita coba buat laporan baru. Di sini ada layanan aspirasi dan pengaduan. Sampaikan masalah lingkungan Anda, kami siap membantu. Ini penting, laporan Anda akan tercatat di sistem. Kita bisa kasih judul di sini seperti banjir terlama dan tidak surut. Jelaskan kejadian dan lokasi dan waktunya supaya lebih jelas. Kita coba jelaskan kejadiannya. Sungai, sampah itu sungai atau sampah bawaan desa lain. Dan kita pastikan lokasinya dan waktu. Kita coba kasih lokasi. Kita coba Pasar Kemulian, tentunya sore hari gitu aja. Nah, dan pastikan kalian mengirim bukti foto karena di sini diharuskan wajib ya. Anggap ada ini aja. Nah, kirim laporan. Nah, berhasil. Kita bisa lihat laporannya, detail dan respon di sini.
Ini itu tadi judulnya tadi, dan ini keterangan kenapa kalian mau itu. Bukti fotonya bisa kita di sini. Nah, sebentar. Nah, oke, untuk itu cukup sampai sini saja masalah di admin di dashboard warga ini. Selanjutnya kita akan lanjut di dashboard adminnya. Nah, kita akan lanjut ke dashboard adminnya. Kalian bisa masuk ke sini lagi. Contoh di sini kalian memasukkan email admin ini sudah tertera di codingan saya, jadi tidak bisa dibuatkan akun baru atau membuat akun admin baru di sini tidak bisa, karena sejujurnya akun admin itu harusnya cuma ada di desa, di komputer desa saja, jadi tidak bisa diduplikasikan. Masukkan sandinya, jangan lupa untuk checklist recaptcha ini kita masuk. Nah, ini dia tampilan halaman dashboard adminnya. Di sini sudah tertera ada surat 3 surat yang kita tadi buat, dan ada total 1 aduan yang ada. Di sini kita juga bisa mengelola anggaran desa, seperti pendapatan atau pengeluarannya bisa dilihat dari situ. Kita juga bisa buat laporannya di situ. Oke, pertama kita akan ke data penduduknya dulu. Ini adalah data penduduk yang ada, dan ini tadi kita sudah membuat yang Muhammad Rasani tadi dengan Jalan Kejangsaan Timur Sidoarjo. Nah, di situ kalau kalian belum memverifikasi datanya yang awal tadi, itu tidak akan ada alamat sama nicknya. Kita bisa lihat berita datanya. Di sini kita juga bisa membuat berita. Oke, mungkin kita akan coba buat dulu. Kalian bisa membuat berita. Di sini kita bisa cari foto, ambilkan fotonya, terus kita kasih kegiatannya seperti isi beritanya bisa kalian tambahkan di sini. Kita beri isi sukarela nah, ini aja kita publikasikan. Nah, setelah publikasi nanti kita bisa lihat, bisa edit dan bisa menghapusnya. Kalau kita edit, kita bisa lihat sini. Nah, edit. Nah, nanti kita bisa ubah di sini dan update berita. Tuh. Ini ada keuangan desa yang tadi saya bicarakan. Ada total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo kas desa. Kita akan coba tambah transaksi. Di sini kode transaksinya saya buat untuk tetap, karena setiap kode transaksi akan bertambah 1 angkanya untuk kode transaksinya, karena itulah yang akan terjadi. Dan tanggal transaksinya juga tanggal otomatis hari ini, karena pembuatannya akan dibuat setelah pengeluaran atau pendapatan itu tadi masuk, otomatis hari ini langsung. Jenis pilih pemasukan. Nah, ini kita bisa pilih pemasukan atau keluar. Kita coba untuk pemilihan pemasukan. Jumlah kita coba kasih 10 juta aja dulu. 1000, 10, 100 juta, 10 juta. Nah, ini sumber penerimanya kita bisa lihat dari dana desa. Dana desa. Untuk penanggung jawab kita bisa kasih admin desa aja. Desa. Keterangan lengkap, pastikan
kalau admin sudah harus dipastikan menambah atau memberi keterangan yang lengkap sesuai SOP dari desa sendiri, seperti mungkin kayak bukti foto atau notanya bisa ditambah di sini. Nah, ini saya kasih gambar foto seadanya dulu ya. Kita simpan transaksi. Nah, setelah dibuat, kita bisa melihatnya. Oh, ini lihat foto notanya tadi ternyata. Nah, nanti kita bisa lihat di dashboardnya warga. Dan di sini sudah ada pemasukan 10. Coba kita buat transaksi tapi kita buat pengeluaran. Transaksi kita pilih pengeluaran, contoh 1 juta saja. Nah, juta 1 2 3 4 5 6. Oke. Sumber penerimanya desa. Nah, penanggung jawab kita kasih Pak Kades tangan. Kita pengeluaran, jadi kita harus membuat keterangan yang lengkap untuk konsumsi komersial masjid desa di Ramadan. Nah, hari ini kita tidak perlu isi juga Bapak. Nah, ini kan ada total pemasukan, ada total pengeluaran 9 juta, tadi sisa saldonya 9 juta. Karena tadi kita tidak mengisi foto, jadi tidak mungkin akan ada seperti ini di sini. Oke, kita lanjut di surat masuk. Nah, ini kan tadi kita sudah membuat 2 surat dari Muhammad Razan. Ini tadi saya buat sendiri. Nah, di sini masih statusnya menunggu. Kalau ingin kita buat, kita jadi selesai, kita coba ke periksa. Kita coba yang surat kelahiran. Surat kelahiran admin diharuskan untuk melihat nama lengkap, nik, dan tanggal pengajuannya. Bukti KTP ayah dan ibu, terus bukti kartu keluarga, bukti surat keterangan dari RS atau bidan harus terlihat jelas. Isi suratnya yaitu Rehan, terus tempat tanggal lahirnya, nama Yanto dan nama ibu Siti. Di sini admin juga bisa memberikan kayak catatan bagi warga kalau setelah menyetujui atau tidak. Kalau setuju harusnya tidak perlu, kalau tolak mungkin ada kayak catatan yang perlu dikatakan seperti admin menolak karena bukti lampirannya kurang jelas, atau isi nama atau itunya kurang jelas. Kita coba setujui dulu. Setelah disetujui, admin bisa meriksa lagi untuk mencetak. Nah, di sini untuk mencetak surat. Jadi ketika warga datang sudah dipastikan sudah bisa dicetak. Nah, ini. Dan surat yang hampir mau dicetak ini sudah dipastikan sudah ada ini kode VR-nya ini. Nah, supaya kalau warga desa juga bisa mencetak suratnya sendiri, jadi tidak perlu ke desa untuk mengambil tanda tangan oleh kepala desanya sendiri. Begitu. Oke, kita lanjut ke ini, ke yang surat domisili. Mari kita periksa. Tuh, kita lihat di sini Muhammad Razan ingin pergi dari Jalan Kejaksaan Timur Sidoarjo ke Jalan Kesatria nomor 12 Surabaya. Alasan pilihnya karena pekerjaan, jumlah pengikutnya 1 orang, mungkin bisa istri atau itu. Ini tindakan admin yang perlu dikatakan jika ditolak. Kalau setuju ya harusnya tidak perlu ada catatan dari untuk warganya ya dari admin. Oke, kita setujui dulu. Seperti yang tadi saya bilang, ini juga bisa
kita cetak suratnya. Nah, seperti ini suratnya. Nah, dulu. Nah, setelah saya periksa dan saya ACC atau saya konfirmasi dari adminnya, otomatis akan status selesai di sini. Oke, kita akan ke pengaduan, kita akan melihat pengaduan dari resident tadi, kita bisa lihat dan balas. Nah, statusnya masih belum direspon karena belum dilihat apa-apa. Setelah kita lihat, banyak terlalu lama karena banyak sampah dari hilir sungai. Oke, karena masalahnya jelas, terus di mana lokasinya, terus kapan waktunya itu sudah jelas, kemungkinan kita bisa kirim tanggapan. Di sini kita bisa kan seperti baik desa akan segera menindaklanjuti. Nah, di sini kita bisa seperti ini, guys. Kita kirim tanggapan. Nah, setelah selesai, nah ini kita akan lihat loh, ini sudah selesai, terus ada tanggapan dari admin desanya juga. Kita kembali. Nah, untuk itu semua sistem dari admin desanya. Nanti kita akan lihat di dashboard warganya untuk mengecek apakah sudah selesai dikonfirmasi sama admin desanya atau belum. Nah, setelah kita logout dari admin desa, kita bisa lihat tadi kan admin desanya membuat surat. Nah, di sini kita bisa lihat suratnya, kita bisa baca selengkapnya. Nah, di sini nanti kalau adminnya membuat lebih dari 2 atau 3, kemungkinan di sebelah sini akan ada surat-surat lain yang berjejer. Nah, di sini kita akan login ke adminnya lagi, kita akan login ke warga, kita pakai yang ini. Masukkan sandinya tadi. Nah, jangan lupa untuk selalu menceklis recaptcha-nya, guys. Kita login. Nah, ini tadi kan yang ngerasain. Nah, sudah selesai. Statusnya sudah sudah terganti dari belum direspon menjadi selesai. Di sini kita bisa lihat, nah yang aduan juga direspon. Terus kita bisa lihat laporan tadi keuangan. Nah, total pemasukan tadi ada 10, total pengeluarannya 1 juta, sisa saldonya saldo jadi 9 juta. Keterangan ini jasa bulanan, itu yang masuk dan ini yang keluar. Ini sebagai warga cuma bisa melihat, jadi transparansinya jelas dari desa. Mari kita lihat tanggapan dari desa. Kita bisa cetak surat sendiri sebagai warga. Jadi kita tidak perlu ke desa untuk mencetak surat atau menandatangani suratnya. Nah, kita cek. Nah, di sini kita bisa cetak sendiri. Nah, sama ya. Dan untuk surat domisilinya, kita juga bisa cetak. Di sini sudah ada itu, jadi kita tidak perlu ke desa lagi untuk tanda tangan. Oke, untuk laporan dan aduan yang kita tadi sudah direspon. Nah, ini sudah muncul tanggapan dari desa. Oke. Udah. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya Muhammad Kris dari kelas 12 RPL. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.